dari tadi loh ini dari atas juga ada suara seperti yang memainkan benda lah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.
Oke, teman-teman. Jadi kita makan dulu ya. Malam ini saya makannya mie campur apa ya namanya, sukro atau apa ya, virus Garuda ya. Karena tadi saya dari rumah belum makan ya. Jadi kita duluin aja makan karena perut sudah lumayan lapar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, tadi ya pas apa? Pas waktu senja saya benar-benar kaget loh, serius. Tadi kan saya off dulu ya karena menjelang maghrib atau senja ya. Jadi kamera itu off ya. Saya mendengar suara tangisan bayi loh. Tapi tidak tahu lah ya. Tidak tahu itu salah dengar atau gimana. Kalau tangisan bayi dari perkampungan mana mungkin bisa kedengaran ke sini gitu. Walaupun tidak terlalu jauh juga. Itu jelas banget saya. Dan ada suara tangisan perempuan. Itu pas waktu senja. Jadi waktu senja itu guys ya, kalau lagi di luar apalagi di hutan seperti ini, kuduk itu lebih merinding daripada waktu malam gitu. Makanya eh, orang tua zaman dulu ya suka melarang sama anak muda itu jangan keluar pas waktu senja, atau kalau bahasa Sundanya itu seharusnya. Oke, pertama-tama saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya. Jadi seperti biasa saya akan melakukan solo camping lagi ya. Mungkin subscriber lama sudah pada tahu gubuk ini ya, dikarenakan saya sudah pernah melakukan camping di sini. Nah, kenapa malam ini saya melakukan camping lagi di gubuk ini? Dikarenakan saya mendapatkan informasi ya. Jadi warga sini, salah satu warga sini ada yang nelpon sama saya, kebetulan dia punya nomor saya gitu. Dikarenakan perkampungan sini tidak jauh juga dari perkampungan saya, cuma beda desa doang ya. Nah, apa informasinya? Yang konon katanya sekitar 4 bulan ke belakang
berarti waktu saya pensiun ya, pensiun konten atau libur. Dikarenakan saya kalau tidak salah libur itu sekitar bukan 1 bulan sih, 1 tahun kurang lah, 10 bulanan mungkin ya. Berarti kejadiannya itu pas waktu saya libur. Nah, jadi ada salah satu kejadian di sini yang katanya ya, menurut informasi dikarenakan kan si cowoknya itu ditangkap sama polisi juga, sampai sekarang belum keluar. Nah, gimana ceritanya? Jadi ada salah satu pasangan atau remaja yang pacaran ya, cowok sama perempuan. Kalau cowok sama cowok kan namanya homo. Nah, jadi zaman sekarang ya kalian juga pasti tahu lah pacaran itu kalau tidak kuat lah sekurang-kurangnya gitu menahan nafsu bisa kebablasan gitu. Nah, jadi pasangan itu katanya jadi si perempuannya itu hamil di luar nikah sama cowoknya itu. Katanya sudah telat 4 bulan. Nah, dikarenakan si perempuannya takut sama orang tuanya, jadi si perempuan itu minta solusi sama pacarnya, sama cowoknya gitu. Nah, jadi setelah kompromi eh, si perempuan itu sama cowoknya, dia mempunyai ide gitu, mengambil jalan pintas untuk melakukan. Nah, jadi dia tidak tidak memakai resep dokter lah ya, karena kan itu suatu larangan lah ya, kalau ketahuan pasti bisa ditangkap. Walaupun ini juga si cowoknya sekarang lagi di dalam penjara belum keluar ya. Nah, jadi si wanita itu katanya memakan obat terlarang gitu, mungkin obat. Nah, jadi meminumnya itu katanya di rumah cowoknya. Tidak tahu apa yang terjadi, tapi informasi yang saya dapatkan si ceweknya itu apa merasakan sakit yang luar biasa katanya di perutnya. Tidak tahu karena mungkin pengaruh obat itu. Jadi keduanya itu panik dan takut juga, takut ada yang tahu gitu, mungkin takut orang tuanya tahu. Jadi si cowoknya itu membawa pacarnya ke gubuk ini, dan singkat ceritanya kedua pasangan itu nyampe lah di gubuk ini, dan apa mungkin sekitar 30 menit katanya. Kebetulan apa yang punya gubuk ini atau yang punya kebun, yang punya sawah kan di sebelah sini ada sawah. Kesinilah mau ngecek sawahnya, dan si pasangan itu yang cowoknya lari karena takut mungkin, jadi si ceweknya itu ditinggalin, dan yang punya lahan ini nyamperinlah ke sini dan nolongin si perempuan itu, lalu dibawa pulang lah ya, mau tidak mau harus dibawa pulang lah sama yang punya lahan ini. Setelah sampai ke perkampungan, lalu dibawa ke rumah sakit katanya. Namun sayangnya sebelum sampai rumah sakit, masih di perjalanan, si perempuan itu sudah meninggal katanya, dikarenakan kehabisan darah. Karena pas di gubuk ini juga, pas ketahuan sama yang punya lahan ini, yang punya gubuk ini, dia sudah berdarah banyak sekali, namun cowoknya kabur, jadi meninggalkan si ceweknya. Nah, singkat ceritanya mungkin orang tua ceweknya tidak terima lah ya, jadi melaporkanlah sama polisi. Tidak lama, mungkin 1 minggu katanya, si cowok itu dapatlah sama polisi, ditangkap, lalu dipenjarakan. Sampai saat ini belum keluar. Nah, jadi yang bikin saya menarik itu katanya ya, tapi tidak tahu ini juga. Tapi
menurut saya mana mungkin lah orang meninggal bisa bangkit lagi ya. Tapi menurut informasi ya, setelah kejadian tersebut si wanita itu meninggal, katanya di lokasi ini itu jadi angker aja tuh. Walaupun dulu juga saya pernah camping di sini, saya mendapatkan sosok wanita di sebelah sini kalau nggak salah, dan sebelah situ. Nah, jadi setelah kejadian perempuan meninggal itu katanya, jadi bukan bukan apa? Bukan yang punya lahan ini yang melihat sosok itu, tapi yang apa namanya? Kalau di sini nyamut ya, nyamut sawah kan, ini baru disamut ya, tapi tidak ada yang mau nanam padinya karena pada takut. Nah, membajak sawah, katanya melihat wanita sambil gendong bayi, dan dia menangis seperti kesakitan katanya. Kan membajak sawah ini sampai jam setengah 6 katanya, karena tanggung diberesin. Pas bersih-bersih, beres mandi lalu mau ganti pakaian, di sini beradanya itu di atas guys, di lantai atas ya. Awalnya mendengar suara menangis bayi ya, dan lama kelamaan ada suara tangisan perempuan dewasa juga pas melihat ada sosok wanita yang gendong bayi di sini guys. Lalu yang membajak sawah juga mungkin karena takut, dia langsung lari sama temannya, karena 2 orang ya, langsung lari dan laporan katanya. Tapi yang punya gubuk tidak percaya, lalu dicek lagi ke sini rame-rame, dan sosok perempuan itu sudah tidak ada gitu. Nah, jadi malam ini kita buktikan sama-sama, siapa tahu aja saya ketemu atau kameramen apa menangkapnya. Oke. Oke teman-teman, dikarenakan sudah malam jadi saya mau istirahat dulu. Ini juga suara speaker sudah tidak kedengaran, dikarenakan di perkampungan tadi ada yang hajatan ya, pas saya lewat tidak tahu itu acara apa. Tadi juga pas saya menceritakan tentang gubuk ini masih kedengaran. Sekarang sudah tidak ada, mungkin sudah larut malam gitu. Jadi saya juga mau istirahat dulu dan mau siap-siap nyiapin buat ini, buat tidur. Karena enak banget di sini, ada ini apa? Ada kasur enak ya. Tidak tahu. Tidak tangan, seperti ada tangan lah. Tidak ada tangan. Tidak tahu kamera menangkap atau tidaknya, soalnya tangan seperti hitam. Jelas banget loh barusan loh. Di sini nih. Seperti ada tangan. Di sini nih. Saya kaget beneran. Tangannya hitam loh. Hitam banget barusan. Halo. Apa ada orang selain saya di sini? Permisi. Anjir. Kaget loh, sumpah loh. Anjir. Halo. Assalamualaikum. Permisi.
Anjir, sumpah kaget. Kirain itu suara tikus atau gimana gitu. Soalnya kan di gubuk biasanya tikus lah. Ya, yang jalan ke dinding-dinding kayak gitu. Dan kenapa lagi saya ngambilnya? Ambil apa? Bekas itu bekas kukusan Magicom. Padahal itu ada golok di depan tadi. Anjir. Assalamualaikum. Apa ada orang selain saya di sini? Oke guys, jadi di gubuk ini komplit ya semuanya. Sarung ada, kasur ada, bantal juga ada. Pokoknya cocok lah ya. Eh, Enaknya sih di atas ya tidurnya, namun agak sumpek di atas. Soalnya agak pendek sih. Tadi juga saya pas siang mengecek, masuknya juga susah, harus meronang gitu. Jadi kita di sini aja ya. Karena sudah lumayan malam juga, kita istirahat dulu aja lah. Namun saya yang kaget barusan ini nih. Itu tangan hitam, saya lupa gak ngecek dulu videonya. Gak parah. Bismillah. Dari tadi loh ini, dari atas juga ada suara seperti yang memainkan benda lah. Saya belum mengeceknya, takutnya seperti yang di belakang tadi, pas dicek gak ada apa-apa gitu. Tapi saya penasaran lah sumpah. Oke guys, dikarenakan saya penasaran dengan suara yang ada di atas ya, di lantai atas nih. Karena pembajak sawah juga katanya di lantai atas dia melihat sosok perempuan itu. Coba kita manjat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, jadi pintunya itu kecil lah, paling 50 sentian. Nih, jadi kita harus ngelonang masuk ke atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Susah loh. Assalamualaikum. Anjir, susah. Nih, di sini tidak ada apa-apa lah sama sekali. Entah suara apa yang barusan. Coba kita lihat ke atas. Pegal, diam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir. Di sini lantai atas kecil, cuma paling 150 sentian lah, atau semeter 50 ya. Dan kesininya semeteran lah, semeter 20-an mungkin. Nah, jadi pembajak sawah di sini katanya di lantai ini melihat sosok perempuannya. Namun saya penasaran dengan suara barusan, tidak tahu suara apa. Apa mungkin ya bambu ini? Soalnya suaranya seperti kayak gini nih. Seperti kayak gitu. Seperti dimainin. Nih. Ya tahu apa ya? Ini apa-apa, cuma ada bantal sama kasur doang. Dan ke sininya sawah. Jadi sawahnya ini nih, guys. Yang tidak ada atau yang tidak mau bekerja di sini nanam padinya. Karena nanam padi itu di sini sama perempuan ya.
Jadi pada gak mau, katanya takut sih. Ke situnya hutan semua, hutan pinus ke atasnya ya. Assalamualaikum. Ada suara loh. Assalamualaikum. Ada suara lagi. Ada suara tangisan bayi. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, itu apa ya? Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah itu di pohon. Ternyata dia ada di pohon. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Alladzi yasma'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya Allah, lindungi hamba-Mu ini ya Allah. Dia masih ada ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Dia lagi gendong bayi, guys. Sumpah kita coba keluar dan cek ke bawah. Saya penasaran itu, takutnya manusia. Astagfirullahaladzim. Karena saya gemetaran sumpah. Oke, karena saya penasaran takutnya manusia, jadi kita cek aja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lah, kok gak ada? Di sini loh tadi loh. Pas saya lihat di atas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Nah, di sini loh tepatnya loh. Nah, di dahan ini nih. Jelas banget. Tadi pas saya lihat di atas gubuk ini nih, di atas, di lantai atas ya. Kok sekarang nggak ada ya? Pertamanya kan saya mendengar suara tangisan bayi lah. Dan saya pas center menyorot ke sini, saya juga kaget. Kok sekarang nggak ada? Kemana dia ya? Anjir. Astagfirullahaladzim. Gak bakal bener ya mah. Gak bakal bener guys. Mending kita kembali aja ke gubuk. Astagfirullahaladzim. Wah. Bau apa ini? Pas saya mencium bau bunga melati ya. Assalamualaikum. Serius nih. Bau bunga melati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
hubungan melati guys, sumpah. Kok semakin menyengat ya, anjir, merinding sumpah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Pergi, jangan kesini lagi, pergi. Astagfirullah.